Ya kan, al-hud. Mentang-mentang tadi kan al, yang penting al dulu aja gitu ya. Al. Ini langsung hud. Alif lam ra, diawali dengan lafaz alif lam ra, dan sampai saat ini dari zaman Rasulullah pun tidak ada penjelasan huruf muqatta'ah itu maksudnya apa. Jadi kita abaikan walaupun beberapa ada tafsirnya. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab ini itu apa? Al-Quran. Kata Allah, uhkimat ayatuhu, disusunnya dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Ada 2 poin yang disampaikan. Al-Quran ini diturunkan dengan rapi. Pengertian rapi apa? Tepat. Betul ya? Yang taruh gelas di mana? Ya. Kalau dalam tafsir ini bisa diartikan kokoh. Karena kalau kokoh bukan hanya tepat. Misalkan punten yang disenderin Umi Wiwin ini apa? Tiang. Pernah lihat yang tiang nggak kokoh? Ada bengkok. Kalau misalkan khawatir nyender di situ, berarti nggak kokoh. Iya. Betul. Nah, jadi di tafsir ada yang mengartikan di sini uhkimat ayatuhu, di sini bukan hanya rapi tetapi kokoh. Artinya memang isinya itu sudah tepat porsinya. Semennya tepat, besinya tepat. Bisa dipahami di sini? Isinya Al-Quran, perempuan katanya setengah hak warisnya daripada laki-laki. Emang udah tepatnya begitu. Lebih banyak semennya daripada pasir, bagus nggak? Semennya 1 engkel, pasirnya 1 ember. 1 ember. Bangunannya kalau gimana? Padahal menurut kita yang lebih mahal itu kan lebih kokoh. Semen nih lebih, tapi karena tidak sesuai dengan porsinya, maka akan berakibat malah sebaliknya, bukan lebih bagus tapi malah kurang bagus. Begitupun yang disebut dengan kitabun, ayat Al-Quran ini uhkimat ayatuhu, kata Allah, ayat-ayat ini disusun dengan rapi sesuai porsinya. Kalau ada yang mencela, kayaknya ini kurang A deh, kurang B deh, sudah kita langsung menolaknya, karena ini sudah sesuai dengan susunan yang sangat rapi sekali. Atau misalkan ada ayat-ayat begini, katanya kemarin boleh, sekarang enggak boleh. Ada namanya ayat nasakh dan mansukh. Seperti apa? Yang terkenal adalah tentang kiblat. Waktu sholat diturunkan, perintah sholat diturunkan, kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Tetapi seiring waktu diminta ke Masjidil Haram, ke Mekah. Apakah bisa mengartikan tuh kan Al-Quran kemarin salah tuh nyuruhnya, sekarang keputusannya berbeda? Apakah kita bisa provokasi dengan lafadznya Al-Quran ya, dengan kalimat-kalimat itu kita langsung ini yang lebih tepatnya seperti itu. Allah mengizinkan Baitul Maqdis dulu, baru ke Masjidil Haram. Ada ibrah di dalam itu, porsi yang sangat tepat. Bisa dipahami di sini? Jadi menjelaskan di surah Hud, kitabun uhkimat ayatuhu, kitab ini, Al-Quran ini, ayat-ayatnya disusun dengan rapi, tidak ada celah, dan ketentuan atau hukum yang ada di dalamnya pun itu sudah sesuai dengan kadar perempuan yang segitu, kadar laki-laki yang segitu. Seperti dalam surah Al-Ahzab itu yang membuat Sayyidah Aisyah yang asalnya politikus handal kan ya, Sayyidah Aisyah itu
pada akhirnya ketika ada perang Jamal dan di situ ada tragedi pertumpahan darah, para hafid Quran banyak yang berguguran. Ternyata dalam Al-Quran surah Al-Ahzab itu dijelaskan waqarna fi buyutihinna, perempuan itu dibanyakin di rumah aja. Itu ada dalam Al-Quran. Makanya Sayyidah Aisyah setelah peperangan itu terjadi, itu kalau kita disebut apa? Mengeram di dalam rumah dan selalu menangis ketika melewati ayat itu. Perempuan itu boleh jadi politikus tapi jangan kebanyakan. Ada batasannya. Saya izin masuk dulu ya. Ini kasihan yang tiba-tiba mati. Nunggu 9 menit sebelum mulai. Baik, kita lanjut. Kita beruhkimat ayat dulu. Tadi yang ingin disampaikan oleh Allah adalah kitab ini tersusun dengan rapi, dengan kokoh. Summa fusilat, setelah rapi juga secara terperinci. Ada ayat akhlak, ada ayat apa lagi? Muamalah, ada ayat peperangan, ada ayat talabul ilmi juga ada ayat ibadah, tauhid. Itu sudah lengkap, tidak ada yang tidak dibahas dalam Al-Quran. Berarti ada dua yang ingin disampaikan, yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Kata ulama, anggaplah surat ketika dibaca itu sebetulnya bukan untuk orang lain, itu untuk diri kita sendiri. Kitab ini disusun secara rapi dan ayatnya pun disusun secara terperinci. Kalau kita sudah tahu dalam satu tempat atau dalam satu supermarket lah, mau nyari daging-dagingan ada di situ, mau sayur-sayuran di situ, mau buah-buahan, mau yang kalorinya mau seberapa, mau yang vitamin C-nya berapa, ada di situ. Kira-kira nyari ke supermarket lain nggak? Enggak. Seharusnya kaum muslimin ketika tahu, oh ini loh apa yang kita butuhkan ada di sini semuanya, ngapain cari-cari yang lainnya? Dan itu harus ditanamkan dalam diri kita. Jangan terbawa oleh arus zaman modern ini. Ya, coba deh yang A. Apalagi sekarang kan medsos begitu cepat ya. Coba deh dengan B, coba deh dengan C. Begitu banyak punten para public figure yang katanya public figure artis, hari ini agamanya apa, sebulan besok ganti itu ya, besok lagi ganti, dicoba semuanya. Kenapa? Kalau tadi ibarat supermarket, kayaknya di supermarket A ada buah-buahan seger deh, ternyata yang dicari nggak sesuai. Oh, salah supermarket nih, keluar deh, pindah ke supermarket berikutnya. Itu yang disebut dengan tidak mengenali bahwa ada supermarket yang lebih komplit, yaitu Al-Quran, ya. Tapi bukan supermarket maksudnya. Hati-hati. Fussilat min ladun, kata Allah dijelaskan min ladun, semua isinya dari aku, dari sisi aku, dari Allah, bukan karena pengalaman. Kan biasanya kita memutuskan sesuatu bisa karena melihat orang lain, berarti kan lihat pengalaman orang. Ada karena firasat ya, kayaknya begini deh. Ada yang mengandalkan logika, ada yang mengandalkan perasaan, ada yang apa kata orang, bisa memutuskan sesuatu begitu. Kata Allah, kalau mengambil jalan keputusannya karena aku sesuai dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu bukan karena pengalaman orang, bukan karena rasa, bukan karena logika, tetapi aturan yang pasti diciptakan oleh pencipta kita. Kita tahu buatan kita, Bunda bikin apa? Sukanya
bikin donat misalkan gitu ya, kan ada yang mengembangnya karena pernipan ya. Assalamualaikum, maaf tadi belum bisa digabung lagi. Ada pengembangnya karena telurnya banyak, ada pengembangnya karena mungkin menggunakan soda, ada pengembangnya karena kalau di kampung tuh kalau ada pernipan itu pakai tape aja jadi. Yang penting bentuknya mah sama gitu kan. Nah sekarang ketika kita memiliki anak kecil bocah, kira-kira akan memberikan yang pengembangnya pakai apa? Apakah yang pernipannya banyak kita kasih? Enggak. Kenapa? Karena kita tahu yang lebih baik buat anak kita yang kandungannya apa. Nah, aturan ini adalah aturan dari yang menciptakan kita, maka tidak mungkin arahannya salah. Maka itu harus dipastikan dalam hati kita bahwa segala aturan yang Allah berikan tidak ada istilah kalau kayak gini mah boleh kali dikit ini gitu. Itu nggak ada. Kalau memang belum mampu, ya Allah saya tahu saya meyakini dalam isi Al-Quran itu nggak boleh, tapi aku belum mampu, ya aku hidayah ya Allah. Jadi akuin dulu, itu lebih enak. Dari siapa? Dari sisi hakimun. Allah menunjukkan dua sifat. Hakimun yang maha bijaksana, berarti aturannya itu penuh dengan kebijaksanaan Allah. Khabirun dan maha teliti. Tidak ada satu aturan pun yang tidak diperhatikan sisi apanya gitu. Bisa dipahami nggak? Kadang kita memberikan aturan ke anak, kadang-kadang salah nggak? Karena pingin anak itu prestasinya lebih tinggi daripada orang tuanya, kadang-kadang mengabaikan apa? Mengabaikan hobinya. Padahal hobi sisi manusiawi bukan? Ya, hal-hal yang seperti itu. Jadi Allah itu ketika memberikan aturan itu sudah ditakar dengan penuh teliti. Aturan Allah menyebutnya dengan aturan yang penuh kebijaksanaan dan penuh ketelitian. Sampai di sini bisa dipahami? Kita ulang ya, karena tadi Zoom sempat terputus. Kitabun Al-Quran ini uhkimat ayatuhu, isinya itu disusun dengan rapi, dengan kokoh. Summa fusilat, setelah disusun juga diberikan kejelasan secara terperinci tentang apapun ada secara terperinci. Dari mana aturannya? Miladun, dari sisiku, dari Allah. Dan Allah menyebutkan aku itu bijaksana loh dalam memutuskan sesuatu, dan aku itu teliti, sudah ditimbang-timbang. Kalau ada anak pertama, lulusnya di mana? Dia anaknya pengennya ahli apa, ternyata dapatnya ahli apa. Itu sudah diteliti sama Allah, yang bagusnya di situ. Sudah kita pasrah, kita waktunya ikhtiar mengenai takdirnya itu menurut Allah pasti di situ kok. Walaupun belum kelihatan hari ini, kayaknya ini kurang baik deh hasil di sini, belum tentu. Nanti kedepannya pasti memang itu hasil yang terbaik. Kita lanjut. Allah ta'budu illallah, agar kalian tidak menyembah selain Allah. Innani, sesungguhnya aku, lakum, untuk kalian, minhu, darinya nadhirun wa basyir. Tentang innani lakum, ni itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, kemudian isinya terperinci, isinya kokoh, agar apa? Agar kita seluruh manusia jangan menggantungkan harapan selain kepada Allah. Beribadah kepada Allah aja. Kalau takut karena siksa Allah. Kalau berharap janganlah ke makhluk, janganlah ke manusia, tetapi kepada Allah lah. Kalau dalam hati kita
prasangkanya kurang baik di dalam hati, maka imani oleh diri kita bahwa uhkimat ayatuhu tsumma fussilat, itu dari Allah, dan kita kupas di dalamnya agar hati kita tunduk. Oh iya, bismillah, asal Allah ridho, asal Allah suka, walaupun ini pahit, bismillah lah. Itu akan lebih mudah bagi kita untuk beribadah, untuk pasrah kepada Allah ketika kita meyakini bahwa di dalam isi aturan itu sudah ada. Kata Rasulullah, aku untuk kalian itu hanya 2 tugasnya. Nadir, apa nadir? Memberi peringatan, wa basyir, membawa berita gembira. Hanya itu kan? Nadir, basyir. Maka kalau kata Syekh, guru saya, ketika baca Al-Quran jangan seperti orang seperti orang yang malas-malasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, karena isinya Al-Quran itu kabar gembira dan peringatan. Harus dengan semangat. Ibu-ibu kalau memberikan kabar gembira, semangat nggak? Dapat gratis apa? Sembako. Ya, ketika ke supermarket, Bunda ini gratis, Bunda sudah belanja berapa? 50.000, ini gratis. Nyampe rumah dikasih kabar ke suaminya dengan bahasa yang semangat, atau ini dapat berarti sudah satu enggak kan, tapi dengan semangat. Kenapa? Kabar gembira. Atau sebaliknya, Bunda mohon maaf nggak bisa bayar karena sepertinya isi ATM-nya kurang, padahal udah yakin di dalamnya itu banyak. Kira-kira nyampaikan kabar itu ke suami gimana? Katanya gitu kan, bukan tadi sih bayar kurang, gitu nggak? Ya dibayar. Al-Quran itu basyir wa nadhir. Jangan sambil ngantuk-ngantuk bacanya. Memberikan informasi yang peringatan. Di sana ada kebakaran, hati-hati ya. Kebakaran. Gimana itu ya? Meyakinkan. Orang meyakinkan ya. Dari sahabat ke sahabat. Ya, jadi kata Allah, sampaikan wahai Muhammad, innani, sesungguhnya aku itu lakum, untuk kalian menyampaikan 2, nadir, peringatan dan kabar gembira. Kita lanjut. Wa anistaghfiru rabbakum. Nah, hati-hati. Dan hendaklah kalian istighfar, meminta ampunan rabbakum, kepada Tuhan kalian. Setelah meminta ampunan, tsumma tubu, dan bertaubatlah ilaihi, kepadanya. Ini menjadikan sebab bahwa orang yang istighfar saja bukan berarti taubat. Istighfar, lanjut taubat. Sholat taubat, menyesali tidak akan melakukannya lagi, itu baru taubat. Kamu habis makan apa? Naudzubillah, kemakan BABI karena kita kurang selektif gitu ya. Astagfirullahaladzim, udah istighfar, selesai. Taubat. Setelah istighfar itu diiringi dengan taubat. Jadi wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu. Setelah istighfar, taubat kepada Allah. Kalau itu dilaksanakan, kata Allah atas, yumatikum, niscaya Allah akan memberikan mata'an, kesenangan hasanah yang baik. Sampai sini dulu. Kalau seorang hamba banyak istighfar, banyak taubat, ketemu sama suami, minta maaf ya, minta maaf ya, sering-sering minta maaf sama suami gitu ya.
itu kan kita harus ada dua arah kan. Maka kata Allah, sering taubat, sering istighfar, balasannya kontan. Mataan itu apa? Kesenangan, kenikmatan, hasanah yang baik. Dan seni dalam meminta maafnya pun harus diperhatikan. Bunda-bunda kalau lagi Idul Fitri, misalkan ada anak remaja yang di sini ada remaja, bukan gitu ya, bukan mencontohkan di sini. Misalkan minta maafnya gini, Bunda, jika aku salah maafin ya. Ada jikanya itu bikin lemah ya, betul gak? Jika aku salah maafin ya, itu seninya kurang tepat. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jika aku salah mohon maafkan. Nah itu juga seninya. Jadi kita kali meminta maaf kepada Allah pun harus mengatakan, ya Allah, maafkan kesalahanku. Kenapa? Karena kurang syukur aja bukan salah. Ketika dibandingkan kenikmatan atau kebaikan orang tua kepada kita, banyak banget gak? Banyak. Jadi ketika kita pulang kampung minta maaf sama orang tua, maafin ya jika salah. Jadi itu jadi mau minta maaf apa enggak sih, gitu kan? Ya. Ya, jadi ada seninya. Maka ketika berdoa kepada Allah, istighfar, harus meyakini bahwa kita itu punya salah. Minimal kurang bersyukur, nikmatnya banyak, syukurnya kurang. Waktu yang diberikan masih ada lalainya. Amanah anak atau suami, orang-orang sekitar kita masih ada hak-hak yang belum terpenuhi. Kita minta maaf sering-sering kepada Allah, sering-sering banyak istighfar. Balasan kata Allah secara kontan, yumatti'kum mata'an. Niscaya dia atau Allah akan memberikan kenikmatan yang baik. Diakhiri dengan apa? Dilanjutkan ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Bahwa kenikmatan tersebut bisa tidak abadi, kalau bisa karena dosa, bisa karena maksiat. Ya Allah, kemarin aku tuh udah hidup enak-enak, kenapa Tuhan ada musibah? Perhatikan dulu, kemarin waktu lagi enak-enak, harta yang dititipkan digunakan untuk apa? Waktu yang dititipkan digunakan untuk apa? Makanya Allah cabut. Seperti kita memberikan apa? Anak bujangan kasih motor, ternyata motornya dipakai untuk balapan. Kira-kira diambil lagi nggak tuh motor? Wajar nggak seorang ibu mengambil lagi? Wajar. Jadi ketika kita ada rasa kemarin lagi enak-enak hidup, kok sekarang ada masalah ya, lihat mungkin ada apa dengan diri kita. Karena kata Allah, mata'an hasanah, yang kita rasakan saat ini karena amal kita, istighfar kita, ila ajalin musamma, dibatasi sampai waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulli fadlin fadlah, dan dia akan memberikan setiap orang yang berbuat baik itu dengan karunia-Nya. Jangan rugi ketika kita berbuat baik kepada orang, kemudian orang tersebut tidak membalas kebaikan kita, malah sebaliknya. Kata Allah, karunia-Nya bukan dari orang, tapi dari Allah langsung. Prakteknya lumayan, harus mikir dulu, harus menata dulu, baru ngeh gitu ya. Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum, dan jika kalian berpaling, kata Rasulullah, fa inni, maka aku takut, kata Rasulullah, alaikum, atas diri kalian, azab yaumin kabir, akan diberi azab pada hari yang besar, hari kiamat. Sampai sini bisa dipahami? Kita bagi dua apa lanjut aja nih? Sudah 9:30 ya? Sudah 9:30. Jadi mau ngomong Al-Quran lanjut obat apa ini sampai apa lanjut?
jemput? Ya baik, yang keberatan izin aja ya. Ya gitu dulu ya. Ilallahi marji'uhum, mereka untuk menyembunyikan diri dari dia. Orang kafir, orang munafikin biasanya tidak suka dengan kalam Allah. Itu hanya sedikit yang langsung memperlihatkan diri. Ada yang ketika di hadapannya ya pura-pura dengar, pura-pura mengiyakan. Itu orang munafik ya. Nah, kata Allah, sesungguhnya mereka itu memalingkan dada mereka walaupun ada di depan Rasulullah. Ala hina yastawshuna thiyabahum, ingatlah ketika mereka menyelimuti kain mereka. Menyelimuti kain mereka. Maksudnya seseorang yang sedang memalingkan dadanya itu seperti yang dia menggunakan pakaian, dia memalingkan ketidaksukaannya di balik pakaian itu. Kira-kira kalau kita bertemu dengan orang yang tidak suka, lebih banyak yang pura-pura diam di depan kita ataukah yang langsung terang-terangan? Kebanyakan yang diam. Itu namanya kata Al-Quran memalingkan dada. Dia berhadapan tapi dalam hatinya berpaling. Iya aja dulu lah, gitu ya. Dan sebetulnya dia sedang menyelimuti dirinya oleh kain. Ini perumpamaan. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kata Allah, Allah itu mengetahui yang tersembunyi dalam dada mereka dan yang dinyatakan. Walaupun dia pura-pura senang padahal hatinya tidak senang, Allah tahu nggak? Tahu. Karena Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bidzattis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap isi segala hati, isi bahasanya ya. Semua hati kita saat ini, ada yang sedang senang, ada yang sedang tenang, ada yang sedang galau, ada yang sedih. Walaupun mukanya sama semua nih, diam gitu ya, tetapi Allah tahu. Betul nggak? Ada yang hatinya lagi ya apa misalkan nanti masak apa ya? Apa tahu nggak? Tahu. Hujan nih gitu ya. Kayaknya anak siswa nih. Ya, Allah Maha tahu. Kita ulang. Ala innahum yafnuna sudurahum liyastakhfu min. Ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala hina yastarshuna thiyabahum. Ingatlah mereka menyelimuti dirinya dengan kain. Bisa dipahami di sini? Ya, menyelimuti dirinya dengan kain, memalingkan di belakang pakaian yang mereka pakai. Ya. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Innahu alimun bidzattis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kita sedikit ambil kesimpulan surah Hud. Surah keberapa tadi? 11. Dari ayat 1, semoga keimanan kita terus meningkat terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, impactnya, kalau tekad kita semakin kuat, keimanan kita semakin kuat terhadap Al-Quran, maka akan berpengaruh terhadap ibadah kita, akan berpengaruh terhadap rasa kecewa kita, akan berpengaruh terhadap harapan kita. Kalau berharap ke siapa? Kalau kecewa karena orang, nggak kecewa amat selama Allah tidak kecewa dengan kita. Jadi ketika kita menguatkan diri keimanan terhadap Al-Quran, maka akan mempengaruhi ibadah kita kepada Allah. Dan yang ketiga,
ketiga, Allah menyampaikan juga tadi setelah ibadahnya, harapnya, kecewanya sudah diatur, dia pun sering istighfar, minta ampun kepada Allah. Bukan hanya istighfar, juga taubat. Ada kesalahan dikit, nggak akan lakuin lagi nih, nyesel banget nih udah melakukan itu, maka siap-siap, tenang hidupnya, senang hidupnya, Allah rahmati hidupnya. Tapi hati-hati, kata Allah, banyak yang sudah diberi kesenangan, ketenangan, malah lalai. Jangan disalahkan kalau kesenangan dan ketenangan itu tiba-tiba menghilang. Kalau tadi kenapa senang dan tenang? Karena sudah memperbaiki keimanannya, ibadahnya, betul? Istighfarnya, dapatlah senang dan tenang. Ketika senang dan tenang kebablasan, saking tenangnya apa? Keseharian lalai. Saking senangnya mengisi waktunya kurang bermanfaat. Senang dan tenang ini harus dijaga dengan cara apa? Balik lagi ke belakang. Tetap dijaga iman terhadap Qur'annya, tetap dijaga ibadahnya, tetap dijaga istighfarnya, tetap dijaga taubatnya. Maka senang dan tenang itu insya Allah tetap masih ada. Nah, kenapa? Karena Allah tidak menjamin itu akan terus ada di sini ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Udah senang, tenang, malah lalai, ya siap-siap diambil lagi. Jangan nangis, ya jangan kecewa. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan dia juga yang akan memberikan kepada siapapun. Bukan karena dia posisinya tukang beca, tukang apa gitu ya, presiden atau menteri, bukan. Kepada siapapun yang melakukan kebaikan, maka kata Allah, di fadlin fadlah, yang memberikan, yang berbuat baik, maka Allah pun akan berbuat baik dengan memberikan karunia-Nya. Karunia itu seperti apa sih? Bukan hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga keberkahan waktu, ibadahnya lebih nyaman lagi, tidak terpaksa, anak-anak mudah diatur, tetangga baik, solihah, masya Allah. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kebaikan hamba tersebut. Jadi kalau di sini rugi gak kita bermuamalah dengan Allah? Tidak rugi. Tetapi sudah yakin? Mudah gak? Ngelakuinnya mudah, tetapi istiqomahnya berat. Bagaimana caranya agar selalu ingat, jadi tidak berat? Salah satunya berkomunikasilah dengan komunikasi yang baik, selalu mengingatkan dalam kebaikan, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 9:30.